seterusnya. Yang biasa saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Karena wabarakatuh. Ibu mempercayakan saya menjelaskan tentang Word to PDF. Maksudnya itu kan dari Word pindah file ya, filenya pindah ke PDF. Oke, biasanya kami itu kalau di laptop itu kan ada aplikasinya, gitu kan? Dan maksudnya tuh aplikasi PDF-nya itu langsung sendiri di laptopnya ya. Jadi yang pertama itu ada buka dulu ya PDF-nya ya, kalau tinggal buka dulu. Terus ada cari Word-nya, terus pindahkan ke PDF. Saya kurang ingat juga ya bagian yang manual ini. Terus pindahkan PDF. Apa ya? Ini yang manual, tapi biasanya yang online kan ya. Terus di save mungkin entah apa gitu, di converse atau apa, langsung di save as. Tuh, yang dulu, nggak pernah lagi sekarang gunakan. Terus kalau untuk kami biasanya itu internet ya, menggunakan internet, konversi dari Word ke PDF. Yang pertama kita searching dulu di Google itu konversi Word ke PDF ukurnya berapa, langsung timbul di situ kan, langsung ada konversi di situ ya. Langsung cari filenya, pindahkan ke PDF-nya, maksudnya ke searching Google tadi, langsung di set, atur dulu berapa kira-kira ukurannya. Setelah diukur, baru kita save dulu ya, baru save. Nah, baru di download. Setelah download baru hasilnya terlihat gitu. Itu saja mungkin kesimpulan yang saya bisa sampaikan. Kita pilih klik menu, lalu kita pilih export to PDF. Nah, setelah kita klik yang tadi, next slide, kita bisa mengklik save as seperti ini Bu Ibu, lalu filenya diubah langsung menjadi PDF. Lalu kita bisa ubah nama filenya menjadi yang sesuai yang diinginkan, lalu kita klik publish atau simpan. Nah, begini hasilnya setelah file Word tadi diubah menjadi ke PDF. Lalu kalau cara online yang setahu kami Ibu bisa di searching langsung di Google I love PDF. Nah, I love PDF. Langsung aja Ibu Word to PDF, kita pilih file Word yang akan kita konversikan menjadi PDF. Ini misalnya contohnya. Lalu kita convert ke PDF. Tunggu sebentar, udah langsung jadi Bu, tinggal download, tinggal langsung tersimpan di file laptop kita. Begitu. Baik, jika ada pertanyaan bisa disampaikan di akhir diskusi kita. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya mengenai tanda tangan digital akan disampaikan oleh Miftahur Rahman Wahid. Kepada Miftah, silakan. Tapi kadang kalau misalkan gambarnya kurang jelas warna hitamnya, kita harus seleksi. Cara penyeleksinya seperti ini Bu. Itu kalau yang warna ungu itu yang akan dihilangkan. Jadi yang background yang ungu itu Ibu, itu nanti yang akan dihilangkan. Next slide. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini Bu. Jadi langsung bisa dihilangkan backgroundnya menjadi tanda tangan digital. Dan ini sebenarnya yang kurang resminya Ibu. Yang resminya yang tadi yang Kominfo tadi itu. Itu ternyata kalau misalkan kita ingin mendaftarkan atau mengajukan ke pihak Kominfo sendiri, khususnya PSRE, penyelenggara sertifikat tanda tangan elektronik, itu tuh harus kita mempunyai namanya itu kayak kalau dari pihak guru mungkin ada kayak NIP atau apa gitu. Jadi memang kita harus bergabung dalam sebuah
organisasi di Indonesia pemerintah. Jadi kita punya data diri yang bisa kita ajukan ke Indonesia. Nah, tapi kalau misalnya kami mahasiswa ini tidak bisa mencontohkan karena kami bukan siapa-siapa itu. Nah, yang kami akan contohkan ini yang umum aja lah itu, yang misalkan kita minta izin aja ke orangnya, misalkan tanda tangan Bapak Kepala Desa, terus kita minta izin aja, Pak tolong tanda tangan di kertas putih, tapi kita sebelumnya sudah minta izin dan tinggal kita tempel aja di Word misalkan gitu. Jadi kita nggak perlu lagi datang ke rumah Pak Kades gitu Bu. Tapi sebelumnya kita harus izin ya Bu ya. Nah ini bisa kita menggunakan cara yang akan saya jelaskan. Yang pertama kita ambil foto di kertas putih. Di kertas putih ini biar kita ambil backgroundnya itu enak Ibu. Jadi nggak berwarna, enak kita ambilnya. Next slide. Setelah kita ambil di foto, kita crop. Kalau bagusnya Ibu, kita scan pakai cam scanner atau aplikasi scanner itu biar putihnya kertas itu bisa jelas gitu Ibu. Kemudian kita crop, next slide. Nah, untuk meremove atau mengambil backgroundnya tadi, kita bisa ada dua cara, online dan juga offline. Kalau misalkan kita online, kita bisa namanya mengunjungi situs remove.b. Kita sebelumnya kita harus mengetahui apa itu tanda tangan digital, yakni suatu tanda tangan biasanya dibuat secara elektronik. Ini sama fungsinya dengan tanda tangan pada kertas pada umumnya, cuma jika kita ingin menandatangan digital yang belum di print, itu kita bisa menggunakan tanda tangan elektronik ini, Ibu Guru. Nah, tanda tangan elektronik ini terdiri atas informasi elektronik. Nah, biasanya yang penyedia tanda tangan elektronik ini yaitu dari pihak Kemenkominfo dari Indonesia ini, dan yang resminya dan tersertifikasinya kita harus mendaftar data diri kita kepada Kominfo sana itu. Kalau mau tanda tangan digital kita itu resmi dan diakui oleh negara. Next slide. Nah, bentuk tanda tangan digital elektronik itu seperti ini, Ibu-ibu. Ada QR code, ada bentuk PIN, bentuk bebas dia bentuknya Ibu, tergantung bagaimana desain dari kita pribadi yang mengajukan kepada Kominfo. Ada juga barcode atau scan signature dan lain sebagainya. Next slide. Nah, ini contohnya Bapak Ibu Guru. Kalau misalkan kita meletakkan tanda tangan digital seperti dokumen ini, itu nanti kalau kita scan melalui HP atau aplikasi scan digital, itu nanti akan muncul data kita, tetapi dalam syarat harus tersertifikasi oleh Kominfo. Jadi sebelumnya kita ajukan dulu ke Kominfo. Kemudian kalau misalkan kita malas tanda tangan secara langsung, kita bisa melakukan tanda tangan digital. Jadi kita letakkan identitas kita melalui misalkan barcode atau QR code di samping tanda tangan seperti ini. Jika misalkan nanti sudah di-scan, itu akan muncul di aplikasi atau websitenya data diri kita yang sudah kita daftarkan di Kominfo tadi Ibu. Dan itu resmi Ibu. Ada peraturan di Indonesia yang sudah membahas masalah tanda tangan elektronik ini. Next slide. Nah, seperti yang kami ucapkan tadi, bahwa ini sudah resmi dan bisa dipergunakan seperti transaksi perbankan, e-commerce, hingga kegiatan surat menyurat perkantoran Ibu. Jadi memang sudah diresmikan oleh pihak Kominfo Indonesia sendiri. Bagaimana cara mendapatkan sertifikat elektronik pada tanda tangan elektronik yang tersertifikasi? Nah, website penyedia tanda tangan elektronik tersertifikasi itu ada 7 di Indonesia. Yang pertama Privy ID, ini yang paling sering digunakan oleh orang Indonesia. Kurang lebih kemarin terakhir sekali itu ada 73 juta di Indonesia yang mendaftarkan tanda tangan elektronik. Nah, untuk yang iAuthentic ini kurang diminati, saya pun tidak tahu kenapa. Balai sertifikasi elektronik ini juga diminati luar biasa juga seperti Privy ID. Kemudian FIDA, Peduri, DigiSign, dan Keren Aja ini juga sebenarnya yang paling umum di Indonesia. Next slide. Nah, bagaimana tahapan-tahapan ketika kita ingin mengajukan tanda tangan elektronik?
Yang pertama kita akses salah satu website tadi Bu, seperti Privy ID atau BSRP tadi. Kemudian kita registrasikan diri kita, termasuk identitas, KTP, NIK, alamat email, nomor telepon, dan lain-lain. Kemudian verifikasi nomor telepon dan alamat email. Biasanya Ibu-ibu kalau misalkan kita sudah mengisi yang tahapan kedua ini yang registrasi, itu akan kita mendapatkan email yang kita masukkan ke dalam yang pertama tadi. Setelah kita menerima email, kita disuruh verifikasi nomor telepon dan alamat email. Kemudian ya kita masuk ke websitenya dan kita akan disuruh untuk atur kata sandi. Ini untuk keamanan secara pribadi, Bu. Jadi tidak bisa dipersalahgunakan oleh orang lain kalau misalkan kita nggak pakai kata sandi. Dan langkah terakhir yaitu kita bisa menggunakan tanda tangan elektronik. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau misalkan ibu dan adik-adik untuk diskusi 10 menit, bagaimana membuat tanda tangan digital? Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu sekalian, setelah ini kita memasuki sub pokok bahasan kedua, yaitu tanggapi CTR. Terus kita tekan create. Terus akhirnya di sini ada tulisan title customize. Biasanya tujuan penggunaan Bitly yakni untuk membuat link yang panjang menjadi link yang lebih pendek sehingga akan lebih mudah diingat. Contohnya kadang bisa Ibu lihat contohnya di situ. Kadang kalau kita kalau kita misalnya mau membagikan link, kadang panjang kali kan linknya itu. Nah, gunanya Bitly ini menjadi meningkat atau mempercantik link tersebut. Misalnya ini contohnya http://kemendikbud.com, pokoknya sampai pendaftaran PNS 2002. Nah, itu agak panjang dan orang susah untuk mengaksesnya. Namun dengan Bitly, maka link pendaftaran tadi menjadi lebih mudah dan lebih cantik untuk dilihat. Selanjutnya, nah, ibu-ibu mau ditutorialkan secara real time atau bagaimana? Kalau bisa real time-nya. Diri dulu, nama saya Maudia Kaula, biasa dipanggil Maudia Kelala. Saya dari jurusan Bahasa Indonesia. Nah, karena pandemi ini, sesudah sikin. Kalau misalnya ibu-ibu belum sikin, bisa langsung sikin lewat email ibu sendiri yang sudah masuk di laptop. Atau apa di PPT membuat jadi anak itu lebih semangat belajarnya, Bu, karena ada kreativitas dan inovasi yang ada di PPT ini. Nah, kemudian lanjut kita pilih di mana dokumennya, kemudian kita pilih yang di bawah sini, Bu. Ini kan PowerPoint-nya, Bu. Nah, kita ganti jadi MPEG video. Jadi kita simpan dia menjadi video dan bisa langsung kita masukkan ke YouTube atau mau kita kirimkan ke orang untuk video pembelajaran. Nah, itu saja kreasi-kreasi PPT menarik yang bisa kita buat. Iya, saya mau untuk font kita bisa mendownloadnya di link, dan template juga kita bisa mendownloadnya di linknya. Kayak suara-suara gitu, Bu, atau kayak awan-awan yang bergerak. Itu namanya slide. Ya, slide go. Jadi bisa langsung di-download dari laptop atau dari bawah. Banyak
bisa kita download dan bisa kita jadikan video.